Tes 1 2 3 tes. Hai dulur brother sister and gogolers, kembali lagi bersama Mang Tepa yang nama panjangnya Tepa Renting. Seperti biasa, Mang Tepa akan mengisi waktu Anda dengan sajian yang tepara renting. Film kali ini menceritakan pria yang merupakan seorang pembalap motor amatir yang memiliki cita-cita untuk memasuki dunia profesional. Tapi di tengah perjuangannya, dia harus menolong mantan istrinya yang terlibat dalam bisnis narkoba. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan sinopsis film Burut. Film dimulai dari seorang pria pitak bernama Tony Rodriguez. Tony merupakan pembalap motor tanpa tim. Mau menang, mau kalah, dia hanya merayakannya sendirian. Suatu hari, Tony melakoni laga balapan yang berakhir mengecewakan. Ketika Tony memimpin balapan, motornya mengalami trouble di akhir-akhir putaran. Singkat cerita, Tony pun gagal naik podium dan hanya bisa memandang sang juara mengangkat piala. Dikala Tony sedang kecewa, seseorang dari tim MotoGP Ducati menghampiri. Dia adalah Mike Peterson. Mike mengajak Tony untuk mengikuti seleksi tim Ducati dan berpeluang balapan di kelas profesional. Hari pun berganti. Tony kembali ke aktivitas sehari-harinya, yaitu kerja sebagai operator forklift di sebuah PT. Sepulang dari kerja, Tony menemui mantan istrinya, yaitu Leila, untuk menjemput anaknya yang bernama Sofyan. Karena hari ini Leila ada jadwal interview di PT, maka Sofyan dititipkan dan tidur di rumah Tony. Suatu pagi Sofyan kembali diantar ke tempat mamahnya yang sedang menjadi instruktur aerobik. Karena hari ini Tony ada jadwal audisi pencarian pembalap tim Ducati. Audisi pun dimulai. Untuk audisi pembuka, Tony berhasil di finish pertama. Tidak salah Mike merekrut Tony karena Tony mempunyai prospek sebagai penunggang kuda besi. Sepulangnya dari audisi, Tony kembali menjemput Sofyan di rumah Leila. Sebelum masuk, Tony bertegur sapa dulu dengan temannya yang bernama Musa. Di sebuah tangga menuju kontrakannya Leila, Tony bertemu dengan sesosok laki-laki bertato di leher, yaitu Jordan. Dan ternyata kontrakan Leila sudah porak-poranda diobrak-abrik oleh Jordan. Usut punya usut, karena ekonomi yang sulit dan susahnya mencari pekerjaan, Leila terpaksa bekerja kepada Jordan untuk mengedarkan narkoba. Tetapi ternyata narkobanya hilang, dicuri oleh pacar Leila. Maka dari itu Jordan mengobrak-abrik kontrakannya Leila. Miris, bukannya dapat penghasilan, Leila malah balik jadi punya hutang karena menghilangkan narkobanya itu. Dan Leila harus mengganti uang kerugian sebesar 50.000. Leila dikasih kesempatan 1 minggu untuk melunasi hutangnya. Kalau tidak, nyawa jadi taruhannya. Mendengar curhatannya Leila, Tony pun iba. Mungkin Tony berpikir begini, walaupun cuma mantan, tapi setidaknya dia adalah mamah dari anakku. Dan seenggaknya, aku pernah membuang cimani di rahimnya. Begitu kira-kira. Demi menyelamatkan mantan wadah cimani alias mantan istri, akhirnya Tony pun mengajak Leila tinggal di rumahnya. Malam berganti siang, Tony pun mendatangi Musa untuk mencari alamat rumah Jordan. Secara Musa adalah ketua geng jalanan. Tony berpikir Musa akan tahu segalanya. Dan benar saja, Musa tahu segalanya tentang Jordan. Meski Musa sudah melarang Tony untuk tidak pernah berurusan dengan Jordan, tapi Tony bersikukuh ingin menemuinya, walau cuma untuk bertegur sapa, alias minta toleransi mengenai hutang Leila kepada Jordan. Akhirnya Musa pun terpaksa memberitahu Tony di mana keberadaan Jordan. Singkat cerita, Tony pun sampai di tempat Jordan yang hanya untuk berniat sowan dan bersilaturahmi.
Sedikit informasi, si Jordan itu ialah anggota dari geng Gypsy yang diketuai oleh Miguel. Tony pun bertemu dengan Jordan setelah Tony minta keringanan masalah utang piutang Lela, tapi Jordan menolak dan tetap harus membayarnya. Hendak akan pulang, di luar sudah ada yang menunggu, yaitu Miguel. Ya, pemimpin dari geng Gypsy atau atasan si Jordan. Miguel tertarik dengan hobi yang digeluti Tony, yaitu balapan. Miguel memberi pilihan cara untuk Tony supaya bisa melunasi sangkutan Lela, yaitu bayar dengan uang atau Lela bekerja dengan Miguel sebagai wanita pengobat birahi. Atau akhirnya Tony pun menerima tawaran Miguel untuk bekerja sebagai kurir narkoba lintas kota. Motor di motoran, bensin di bensinan. Cuma makan, kopi, dan udud yang tidak ditanggung Miguel. Tony dijanjikan kalau bisa bekerja dalam 2 bulan dengan baik, maka semua urusan dan sangkutannya selesai, alias dianggap lunas. Pour nous 2 mois, on est quitte. 2 mois après, c'est réglé. Prochain rendez-vous jeudi, même lieu, même heure. Secara fisik untuk awalan jadi kurir lintas kota, Tony masih dianggap biasa saja. Cuma bangunnya aja kesiangan. Dan berangkat kerja di PT sedikit terlambat. Oh, Tony! Setelah bekerja di PT, Tony harus mengikuti audisi perekrutan pembalap tim Ducati putaran kedua. Ketika audisi akan dimulai, nomor pribadi menelpon. Tony pun hanya bisa mengabaikan teleponnya tersebut karena akan audisi balapan dulu. J'ai vu comment t'as attaqué dans le dernier virage. Bravo. Setelah selesai balapan, Mike menghampiri Tony dan menekan Tony untuk balapan lebih bagus lagi kalau ingin berkiprah di dunia balapan profesional. J'ai du potentiel. Vous allez voir. Tapi tiba-tiba, ternyata yang menelpon tadi adalah Jordan. Karena teleponnya tidak jawab, Jordan pun menyusul Tony ke sirkuit. Miguel menginginkan hari ini Tony mengantarkan paket narkobanya. Untuk kedua kalinya, Tony pun mengantarkan paket lintas kota. Walau di perjalanan sempat kejar-kejaran dengan Polantas, tapi Tony berhasil lolos dari pengejaran. Allez. Vas-y, arrive. Sekarang, secara fisik dan mental, Tony mulai merasakan lelah. Tapi tidak ada pilihan lain buat Tony. Secara kerja di PT demi gaji, mengikuti audisi balapan demi menyalurkan hobi dan menggapai cita-cita, dan menjadi kurir narkoba lintas kota demi sang mantan wadah Cimani. Walau demikian, tapi Tony merahasiakan kesepakatan dengan Miguel dari Lela. Tony hanya bilang urusan Lela dengan Jordan sudah beres. Akhirnya Lela pun kembali pulang ke kontrakannya dan Lela bilang, "Makasih Tony." Saya kira di sini ada adegan cipokan, ternyata tidak ada. Ça va, toi? Lanjut, Tony pun melalui hari-hari yang sangat melelahkan, mulai dari urusan dengan Miguel, melakoni sesi latihan di tim balapannya, sampai kerja sebagai supir forklift. Sampai suatu malam ketika Tony akan kembali mengantarkan narkoba lintas kota, Tony terlihat begitu sangat lelah. Miguel memberi paksa obat doping penambah stamina. Prends ça.
C'est bon, je vais... J'ai déjà fait. Sekarang Tony benar-benar dalam kondisi sesuai judulnya, yaitu burnout. Jika kalian belum tahu burnout itu merupakan suatu kondisi di mana tubuh mengalami kelelahan baik secara fisik, emosional, dan juga mental. Kondisi ini memang disebabkan oleh stres kerja yang berlebihan, sehingga membuat tubuh menjadi tidak terkontrol dan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Kondisi ini dapat disebabkan oleh pekerjaan, misalnya seperti terlalu memforsir diri, rutinitas yang monoton, atau bisa juga karena beban kerja yang terlalu berat. Sampai sini paham dong? Kembali ke alur. Miguel mendapat order narkoba dari tempat yang sedang huru-hara. Karena kondisi wilayah itu sedang mencekam, narkoba pun susah untuk masuk ke daerah seperti itu. Dan sekarang Tony diberi misi untuk mengantarkan narkoba ke tempat yang tengah terjadi kerusuhan itu. Jordan viendra te prendre. Sebelum berangkat, Tony dihampiri Musa yang menanyakan kejelasan masalah Tony yang menjadi anak buah Miguel. Tony pun enggan bercerita. Sampai kemudian Jordan pun datang menjemput. Rien du tout, il s'arrache. Fils de chien. Misi baru pun dimulai. Miguel bertemu dengan Farid, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam orderan kali ini. Tony bergegas berangkat. Dalam pengantarannya kali ini, Tony hampir terbunuh karena ternyata Miguel dijebak oleh Farid, dan Tony hampir saja jadi korban jebakannya itu. De quoi? Pourquoi tu le défends? Tu crois qu'avec lui? Singkat cerita, Tony pun pulang dalam kondisi yang amat sangat melelahkan dan pikiran yang penuh dengan tekanan. Sampai suatu hari, audisi pemilihan pembalap tim Ducati putaran terakhir alias babak penentuan dilaksanakan. Dengan kondisi yang lelah dan stres, Tony pun terjatuh dan gagal lolos masuk tim Ducati. Cita-cita menjadi pembalap profesional pupus sudah. Ketika Tony sedang meluapkan kekesalannya dengan cara menyiksa loker, ada panggilan masuk dan ternyata itu Miguel yang memanggil dirinya. Karena hari ini tepat 2 bulan Tony bekerja dengan Miguel, berarti hari ini adalah hari terakhir Tony menjadi kurir Miguel. Miguel meminta Tony untuk kerja lebih lama lagi dengan dirinya. Tanpa berpikir panjang, Tony pun langsung menolak penawaran Miguel. Tony merasa pekerjaan inilah yang membuat dirinya menjadi kehilangan pekerjaan dan cita-citanya. Il y a 3 millions de chômeurs, ça va pas s'arranger. Ini kali terakhir Tony mengantarkan paket. Tapi setibanya di tempat transaksi, Ouais, je suis devant là. Les gars, dan seharusnya Tony bisa bernapas lega karena dia sudah terlepas dari belenggu geng Gypsy. Tapi ternyata Jordan memaksa Tony untuk tetap bekerja untuknya. Soir, 9h au salon. on a dit 2 mois, ce soir c'était la dernière, j'ai fini là. Tu reprends ta merde.
C'est moi qui dis quand t'as fini. C'est moi. Merasa ditindas dan tidak menepati janji, akhirnya Tony pun berang. Tony menampol Jordan menggunakan helm hingga tewas. Tony menghubungi Musa untuk meminta bantuannya, dan Musa membuang mayat Jordan. Kincaid, il va pas être au courant de ça, là? Hein? Pagi-pagi Miguel sudah berkunjung ke rumah Tony dan menanyakan keberadaan Jordan. Tony pura-pura tidak tahu. Alhasil perut Tony mendapat tampolan dari si kuncir belentuk. Bah, c'est quoi le problème là? Il est où maintenant, Jordan? Je sais pas. Tony pun dibawa Miguel untuk mencari Jordan. Dan Musa sebagai teman setia Tony mengintai dari belakang. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, monte sur le trottoir, monte sur le trottoir! Singkat cerita, Miguel mencurigai kalau Tony berbohong. Ouais, je t'écoute. Ouais, j'ai pas retrouvé Jordan. Bien. Menyadari hal itu, Tony pun kabur. Walau akhirnya Tony tertangkap juga gara-gara ada mobil malang. Ketika Tony dimasukkan ke bagasi belakang, adu tembak pun terjadi, yang ternyata itu adalah Musa yang menolong Tony. Musa menyelamatkan Tony dan berhasil menghabisi Miguel. Akhir film, Tony pun kembali ke kehidupan seperti semula. Walaupun cita-citanya sebagai pembalap tidak tercapai, tapi Tony berhasil mendapatkan kembali wadah Cimani alias mamahnya si Sopyan. Tamat.